Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Sulistiani. Jadi pada pagi hari ini saya bertugas untuk memberikan konseling kepada Ibu. Sebelumnya ini dengan Ibu siapa ya kalau boleh tahu Bu? Bu Evi, Ibu Evi, umurnya berapa Ibu? 40 tahun. Oh, 40 tahun. Baik Ibu, jadi usia Ibu ini sekarang ya sudah memasuki yang namanya masa perimenopause. Jadi tujuan saya kesini itu untuk memberikan konseling kepada Ibu. Konseling seperti apa? Jadi konseling yang saya akan berikan ini mengenai perubahan pada masa perimenopause. Seperti apa saja begitu ya Ibu ya. Baik Ibu, jadi pada usia Ibu sekarang ini sudah memasuki yang namanya masa perimenopause. Jadi masa perimenopause itu merupakan peralihan Ibu, masa peralihan menuju masa menopause. Jadi seperti itu ya Ibu ya. Jadi pada usia Ibu sekarang ini akan banyak sekali terjadi perubahan-perubahan Ibu. Mungkin Kayak apa aja? ya contohnya di sini Ibu mungkin bisa lihat. Jadi yang pertama itu ada perubahan atau keluhan yang biasanya Ibu rasakan di masa ini, namanya ada keluhan pasang motor, di mana Ibu akan susah untuk tidur, adanya gangguan libido. Nah, gangguan libido ini Ibu akan kurangnya keinginan untuk berhubungan seksual seperti itu ya dia. Selain itu Ibu juga akan merasakan yang namanya hot flash Ibu. Nah, hot flash ini merupakan gangguan, Ibu akan merasakan panas Ibu di sekitar wajah sampai dengan leher. Jadi seperti itu Ibu. Selain itu juga pola makan Ibu akan terganggu. Baik Ibu, selanjutnya ada keluhan psikologis ya Ibu ya, dimana Ibu akan sering merasa gelisah. Di antaranya juga Ibu bisa mudah tersinggung, susah berkonsentrasi pada saat melakukan aktivitas atau pada saat bekerja. Selain itu juga ada perubahan di urogenital kita Ibu, di alat reproduksi kita. Biasanya Ibu akan jarang menstruasi, Ibu sering keputihan, vagina kita terasa kering juga. Selain itu Ibu akan mudah terkena infeksi saluran kemih. Selain itu juga gatal-gatal ya Ibu ya, sama sakit pada saat kencing. Nah, ada juga perubahan pada kulit kita Ibu, dimana kan pada usia Ibu ini kita sudah memasuki penuaan ya Ibu ya, masa penuaan. Biasanya kulit kita menjadi lebih tipis, kering, keriput juga. Selain itu kuku kita menjadi mudah rapuh dan kulit kita bisa gatal-gatal. Seperti itu ya Ibu ya. Ada perubahan pada rambut juga Ibu. Rambut kita juga akan menipis, mulai berubah warnanya atau berubah lah ya Ibu ya. Selain itu juga tumbuh rambut di sekitar bibir atau di sekitar hidung kita. Selain itu di mata kita Ibu. Banyak sekali ya. Iya Ibu ya. Soalnya kan sudah mulai memasuki masa penuaan ya Ibu ya. Mata kita akan rentan iritasi. Terus biasanya kalau Ibu biasanya memakai lensa kontak nih, nanti pada saat usia ini sudah sulit untuk memakai seperti lensa kontak seperti itu Ibu. Selain itu perubahan pada tulang, dimana Ibu akan sering nyeri otot, nyeri sendi, terus Ibu juga mudah lelah ya Ibu ya. Kemudian ada kolesterol Ibu, dimana biasanya kolesterol baik kita itu akan kalah dengan yang namanya kolesterol jahat, sehingga akan timbul penyakit-penyakit seperti jantung, obesitas, stroke, pikun, ataupun bisa terkena kanker seperti itu Ibu. Selanjutnya itu Ibu ada perubahan pada pola menstruasi kita ya Ibu ya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, biasanya akan terjadi perubahan menstruasi kita itu tidak teratur. Mungkin sebulan itu bisa saja Ibu tidak menstruasi begitu karena penurunan hormon ya Ibu ya. Baik Ibu, selanjutnya ada perubahan pada psikologisnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya Bu ya. Ibu mudah tersinggung, gelisah, sama susah untuk berkonsentrasi. Nah, selanjutnya Ibu ada namanya perubahan pola hubungan seksual ya Bu ya. Biasanya pada usia Ibu ini akan terjadinya penurunan keinginan untuk berhubungan seksual. Nah, hal itu dikarenakan mungkin pada saat berhubungan itu terasa nyeri atau sakit, sehingga turunnya keinginan untuk melakukan hubungan seksual tersebut. Nah, jadi seperti itu Ibu. Nah, yang selanjutnya ada perubahan kesehatan pada payudara kita. Nah, biasanya terjadi perubahan di jaringan di bawah dada kita Ibu. Nah, pada usia ini juga Ibu akan mudah rentan terkena kanker payudara atau resiko kanker bawah dada. Nah, hal itu bisa kita lakukan atau identifikasi sendiri Ibu. Caranya ada yang namanya sadari atau periksa payudara sendiri. Nah, itu bisa Ibu lakukan ya untuk mendeteksi atau adanya benjolan atau tidak di payudaranya seperti itu. Itu ya dia. Kemudian ada perubahan pada alat reproduksi seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Ada perubahan di vagina kita seperti gatal-gatal, keputihan, rasa panas dan nyeri. Selain itu ovarium kita Ibu pada wanita usia lebih dari 30 tahun biasanya ovariumnya itu mulai mengecil. Seperti itu ya Bu. Kemudian uterusnya atau rahimnya seiring bertambahnya usia itu mulai berkurang panjangnya.
mulai mengecil lah ya ibu ya, Iya, sama iya. seperti ovarium. Selain itu serviksnya juga atau mulut rahim kita itu mulai mengerut ibu, mulai mengerut, mulai mengecil, sama juga dengan vulva kita elastisitasnya mulai berkurang. Seperti itu ibu. Selanjutnya ada perubahan metabolisme pada masa perimenopause, di mana terjadi perubahan pola makan, di mana ibu akan gangguan makan ibu, pola makan ibu akan terganggu, perut ibu sering merasa kembung, terus fungsi gizi ibu juga mulai berkurang. Seperti itu ibu. Selanjutnya ada perubahan pada pola respirasinya ibu ya, di mana ibu suplai oksigen kita mulai berkurang pada usianya. Dan itu kita mudah lelah juga, dan kita mudah terkena anemia. Anemia itu ibu ya, kadar hemoglobin kita berkurang. Seperti itu. Yang selanjutnya ada perubahan pada sistem kardiovaskular kita ibu, di mana jantung kita akan menjadi lebih besar, katup jantung kita menebar, dan itu pembuluh darah kita menjadi tidak elastis ibu. Terus biasanya berkurangnya penyerapan zat besi sehingga menimbulkan anemia tadi ibu. Nah, seperti itu ibu. Nah, yang selanjutnya ada perubahan pada sistem rangka kita ibu ya, atau tulang kita, di mana sistem saraf kita ini akan ada perubahan seperti kita mudah tremor, kesemutan, pusing, vertigo juga ibu. Seperti itu. Selain itu juga pada otot sama sendi-sendi kita tuh yang saya jelaskan tadi itu kita sering nyeri otot sama nyeri sendi. Jadi seperti itu bu. Baik ibu, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang belum ibu pahami, boleh ditanyakan kembali. Ya, secara garis besar sih udah paham ya. Ternyata banyak sekali gangguan yang bisa kita alami ya. Iya betul. Menjelang, apalagi bahkan kita sudah menopause beneran gitu kan. Mulai dari tulang, sistem saraf, organ kelamin kita, reproduksi kita gitu kan. Kulit. Bahkan sampai ke kulit ya. Jadi bagaimana Bu kalau kita itu mengantisipasi lah adanya adanya gangguan-gangguan ya, Bu, ya? ya gangguan atau gejala. Iya baik ibu. Jadi begini bu, jika ibu merasakan adanya tanda-tanda atau gejala seperti yang sudah saya jelaskan tadi, mungkin ibu susah tidur atau hot flash atau panas di sekitar wajah begitu ya bu ya, mungkin ibu bisa mengatur pola makan, mengonsumsi makanan-makanan yang bergizi, kemudian ibu menjaga pola tidur ya bu, atau pola istirahatnya dijaga. Selain itu melakukan aktivitas fisik yang cukup, seperti berolahraga, mungkin yang kecil-kecilan ya bu ya, yang mungkin yang ringan begitu ibu. Atau misalkan kalau ibu susah tidur pada malam hari, mungkin sebelum ibu tidur ibu boleh mandi dengan air hangat. Tujuannya untuk merilekskan biar ibu rileks ya otot-ototnya sebelum ibu tidur gitu. Selain itu juga jika ibu terkena atau adanya tanda-tanda nih ibu hot flash pada saat mau tidur begitu, mungkin ibu bisa mengurangi konsumsi teh atau kopi dan memperbanyak minum air putih. Gitu ibu. Ibu juga harus mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi ibu ya, mengkonsumsi buah, sayur seperti itu dari. Baik, iya Bu. Mungkin itu saja Ibu ya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaklumi. Saya pamit undur diri Bu ya. Assalamualaikum Ibu.